Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi di channel media islami. Semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dilimpahkan rahmatnya oleh Allah, dan selalu diijabahkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini yaitu 11 perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya yang termasuk ataupun merupakan dosa kita daripada orang tua terhadap orang tua kita, baik bapak atau ibu. Kalau kita dosa kepada orang tua sebelum beliau meninggal, maka minta maaf. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dosa kepada orang tua, jelas itu merupakan salah satu kunci kita untuk masuk neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang buruk tentu akan diganjar dengan keburukan pula. Demikian pula yang terjadi ketika anak berbuat durhaka kepada orang tua, bisa jadi kunci masuk neraka. Na'udzubillah. Agama Islam membawa ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang, termasuk kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya yang menjadi kewajiban umat muslim. Ketika seorang anak melakukan durhaka kepada orang tuanya, maka murka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian surat ayat yang ke-24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucaplah, wahai Tuhan, kasihanilah mereka kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Perbuatan durhaka anak terhadap orang tuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath bab uqulul walidain menjelaskan maksud uququl walidaini adalah apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua yang dilakukan anaknya. Perkara ini meliputi perbuatan dan perkataan, kecuali perbuatan syirik atau melakukan maksiat yang tidak ditentukan sebagai dosa pada orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada saja konflik yang menyebabkan renggangnya hubungan orang tua dan anak, namun sebaiknya masing-masing saling introspeksi agar tidak merugikan dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 11 perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu menyakiti fisik, yang kedua menyakiti perasaan, yang ketiga berkata dan mengeraskan suara. Misalnya kita disuruh sama orang tua, nak kamu beli itu, salah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang keempat, membicarakan keburukan orang tua, artinya membuka aib dia atau memalukan dia. Kemudian yang kelima, mencaci atau menjadi sebab dicaci orang. Kemudian yang keenam, membelalakkan mata. Maksudnya gimana? Membelalakkan mata artinya kita kalau dibilang sama mama atau ayah atau bapak atau ibu, kita tidak berhadapan, artinya membelakangi. Waktu mama itu bilang atau ibu kita itu bilang, memang hal sepele, kalau kita anggap itu hal sepele, tapi itu menjadi salah satu kita durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Semoga kita jangan termasuk di antara. Kemudian yang ketujuh yaitu bakhil. Kemudian yang ke-8 sangat membebani. Kemudian yang ke-9 tidak peduli dan menjauhi orang tua. Kemudian yang ke-10 tidak mengakui orang tua. Itu yang lebih parah para sahabat yang dirahmati Allah. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-11 berlaku zalim kepada orang tua. Diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapa yang membuat kesedihan hati ibu dan ayahnya, maka dia telah durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani dan Ja'far bin Muhammad As-Soleh. Hindari melakukan, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu. Hindari melakukan perbuatan yang melukai hati orang tua. Bagaimanapun juga doa orang tua termasuk dalam doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu doa orang tua bagi anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 11 perbuatan yang termasuk durhaka kepada orang tua. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.